Oke, akhirnya selesai juga pertandingan antara Australia dan Indonesia. Tentunya hasilnya sangat mengecewakan untuk timnas Indonesia. Kali ini Indonesia sangat-sangat eh, dihantam habis-habisan. Tetapi di babak pertama, di 10 menit pertama, Australia sangat-sangat ini diserang dan dikunci. Mungkin sistem Australia ini menunggu tentunya melihat permainan cara cara pemain-pemain muda Indonesia ini menyerang mereka seperti itu. Tapi setelah setelah 10 menit pertama itu Indonesia kembali diserang, guys. Jadi di menit 12 Elkan Bagot melakukan uh, gol bunuh diri. Itu sangat-sangat mengecewakan dan itu sangat mempengaruhi permainan Indonesia selama di babak pertama, guys. Jadi itu tendangan silang dari pemain Australia dan mengenai kaki Elkan Bagot tentunya. Dan tentunya Hernando ini terkecoh, teman-teman. Jadi itu nggak bisa disalahkan untuk Hernando di gol pertama tadi. Oke, gitu, itu sangat disayangkan. Kita skip juga. Dan permainan-permainan timnas Indonesia di babak pertama itu peluang-peluangnya ada, cuman jauh dikatakan peluang yang sangat berbahaya ya. Seperti tendangan dari tendangan-tendangan dari pemain Indonesia itu banyak melayang ke atas gawang. Gue nggak tahu apakah gawangnya di atas, juga bingung juga. Dan di menit 45 akhirnya Australia berhasil menggandakan kedudukan dari Boyle. Itu Indonesia makin terpuruk dan di babak pertama itu Australia mencetak 2 gol tentunya. Dan itu sangat-sangat mengecewakan, teman-teman ya. Dan statistiknya juga untuk di babak kedua di babak pertama itu dua shoot on goal untuk Australia dan 1 shoot on goal untuk Indonesia, tapi tendangannya tidak berbahaya, teman-teman. Dan Australia sangat efektif permainannya di babak pertama. 2 shoot itu 2 gol. Berbanding terbalik dengan Indonesia, 1 shoot ya tidak gol. Di babak kedua tentunya permainan saling serang juga, tapi Indonesia sangat-sangat keteteran. Ini serangan-serangan dari Australia luar biasa, guys. Banyak juga kartu kuning untuk Sandy Walsh di menit 68. Dan di menit-menit terakhir ya cukup lama juga ya, di babak kedua dari 45 menit dimulai itu akhirnya Australia berhasil menambah kedudukan itu melalui gol kedua ya. Bukan gol kedua, dari itu Godwin, guys, untuk menambah kedudukan menjadi 3-0. Di menit 90 Jordi Amat itu terkena kartu kuning, pelanggaran yang sangat keras menurut gue ya. Dan kembali Australia menambah keunggulan di menit 91 melalui sundulan dari Shotar yang pemainnya sangat-sangat tinggi, hampir 2 meter lebih. Elkan Bagot juga kalah tingginya ya. Mungkin Shotar ini pemain yang paling tinggi ya gue rasa ya. Shotar, mana namanya Shotar? Ya, Hari Shotar itu pemainnya sangat tinggi, guys. Mungkin paling tinggi di di Piala Asia 2023 kali ini. Tapi yang perlu diingat adalah pemain timnas Indonesia itu rata-rata pemainnya umurnya 23,6 tahun, guys. Secara keseluruhan itu shot on targetnya 3 berbanding 1, teman-teman. Shot off target 4 berbanding 3. Dan kalian lihat bisa tendangan 4, tapi Australia bisa mencetak 4 gol. Sedangkan Indonesia tendang 3 kali, tendangannya ke langit, guys. Itu block shotnya itu 1 kali di ini ya untuk Indonesia. Dan ball possession itu tidak terlalu jauh, sepertinya Australia tidak terlalu memikirkan ball possession. 54% untuk untuk Australia dan 46% untuk Indonesia tentunya. Dan corner kick ini berbahaya karena Indonesia selalu diserang terus, dan Australia akhirnya mendapatkan 5 corner kick dan itu sangat-sangat membahayakan gawang Indonesia. Tapi tidak ada gol dari tendangan penjuru tersebut, teman-teman. Dua kali offset juga untuk Australia. Indonesia tidak ada offset karena tidak ada serangan, guys.
Dan ini sangat-sangat hampir seimbang bisa, tapi Indonesia lebih banyak melakukan pelanggaran, apalagi pelanggaran tidak perlu teman-teman ya. Ya luar biasa lah, 11 berbanding 12. Kartu kuning juga nih, kartu kuning Indonesia mendapatkan 4 dan Australia 2, tapi cukup kasar ya pemain Australia, dan akhirnya pemain-pemain Indonesia terpancing untuk bermain kasar juga ya. Save-nya juga dari kiper timnas Australia itu satu kali guys, sedangkan kita tidak ada save untuk kali ini. Hernando mungkin lagi ini ya, nggak tahu juga ya, gue juga bingung ya. Dan dari pergantian pemain, masuknya Witan, masuknya Rizky Ridho, sepertinya tidak cukup membantu uh, timnas Indonesia untuk mengembalikan kedudukan menjadi, ya untuk menyamakan kedudukan ya nggak mungkin juga. Gue rasa dari segi permainan kita itu jauh banget guys. Kesalahan passing, kesalahan umpan lambung juga bingung juga tadi itu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, yang perlu kita ingat, nah ini ya kita harus masih percaya Sintayong teman-teman, karena masih banyak pertandingan ke depannya untuk Indonesia ya. Apalagi pemain-pemain timnas kita ini sangat-sangat muda, kalau dirata-ratakan tuh 23 tahun guys. Itu ya sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya timnas Indonesia lebih baik. Dan kalau kalian ada saran-saran, kalian bisa komen juga di bawah. Mudah-mudahan ya, kalau kalian suka channel ini, kalian bisa subscribe juga, like dan komen. Oke, thank you. Kita jumpa di video berikutnya guys, di live berikutnya juga guys. Thank you.